Halo, selamat siang. Dari sudut favorit Jembatan Mahakam. Jadi hari ini saya akan kembali melaporkan aktivitas tongkang yang lalu lalang di bawah Jembatan Mahakam. Nah, jadi untuk beberapa hari ini Samarinda cukup panas ya. Menurut saya cukup panas, dibarengi angin kencang. Nah, jadi untuk aktivitas tongkang untuk hari ini dan pagi ini terpantau lengang menurut saya. Dan siang ini pun juga terpantau lengang. Ada beberapa tongkang yang kosongan yang akan segera melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, jadi di depan kita ini ada LCT kosongan mau ambil muatan ya. Nah, ini LCT-nya mau ambil muatan. Lestari Marindo 37. Lestari Nurindo 37 ya LCT-nya. Nah, ini LCT ini biasanya ngangkut alat berat ya. Dia ngantar alat beratnya diantar ke perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sawit gitu kan. Nah, ini karena di Samarinda ini ada beberapa kayak semacam dealer ya alat berat seperti Yuti, Cat, Filler gitu kan. Nah, itu ada beberapa banyak lagi yang lain. Nah, ini saya nggak tahu nih kurang lebih kapasitas berapa. Kalau saya lihat hitung sih kurang lebih 2000 ya gross ton kapasitasnya. Ini kelihatannya LCT nya LCT baru juga ini. Di Samarinda ini untuk beberapa hari ini itu cukup panas, luar biasa panasnya. Nah, cuman panasnya dia itu dibarengin sama angin kencang gitu kan. Itu jadi ada beberapa hari ya, sekitar hari Rabu ya kalau nggak salah, kalau nggak Rabu Kamis, itu di daerah Bandung itu terjadi tornado ya. Bukan lagi bukan lagi puting beliung karena kecepatannya di atas 2 km per detik gitu kah? Apakah 2 meter per detik atau 2 meter per jam, saya nggak begitu paham dengan ini. Nah, itu ada terjadi tornado ya. Jadi ada beberapa rumah yang terkena amukan tornado itu. Cukup ini ya. Karena untuk tahun yang lalu pun juga pernah terjadi, tapi itu masih dikategorikan puting beliung. Itu terjadi di Madura gitu ya. Nah, jadi di depan kita ini kurang lebih ada 5, 6, 8 ya, ada 8 tongkang batch yang kosongan yang akan segera melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, rupanya didahuluin tadi LCT pertama ya. LCT pertama melintas. Nah, yang kedua ini oil bus kelihatannya ini. Oil bus, cuma nggak tahu ini apakah BBM atau CVO. Kalau saya lihat dari logo-logo warna-warnanya ini kayaknya dari Pertamina. Mungkin ya BBM solar ya. Tapi kalau BBM solar nggak sebesar ini nih. Ini kan kapasitas 4.000 sampai 5.000 ton itu kalau saya lihat kapasitasnya. Nah, jadi kita sebagai warga dengan cuaca begini tuh wajib waspada menurut saya. Yang diwaspadain itu apa? Api ya. Api, walaupun kita semuanya dekat sama air, itu jangan terlalu diandalkan juga. Namanya kalau api ya sebentar gitu kan. Itu. Dan juga bagi warga yang tidak ada kepentingan untuk keluar rumah di siang hari, di siang bolong begini, kalau bisa dikurangin deh. Mungkin kalau saya lihat nih kurang lebih 38 sampai 39 derajat ya panasnya ya. Kalau dari BMKG kurang lebih 37 tuh laporannya dia. Nah, sementara saya punya alat, saya lihat sendiri itu kurang lebih sudah 39 nih, persis di jam 12 tadi ya. Nah, jadi video ini saya ambil tanggal 25 Februari tahun 2025 ya. Nah, untuk saudara kita yang muslim, hari ini
sedang menunaikan puasa misku ya, puasa misku. Makanya tadi malam maghrib itu cukup ramai masjid-masjid yang ada di Samarinda ya, membaca yasin, baca apa, berdoa, berbagai macam inilah ya itu. Jadi sebagian seluruh umat muslim yang ada di Indonesia terutama, itu melaksanakan puasa misku Sa'ban. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada oil bus yang akan segera melintas dan dibantu asis oleh Herlin. Nggak begitu banyak tongkang yang melintas untuk hari ini. Kalau tadi pagi cukup lengang juga saya lihat. Saya memutuskan untuk buat video di siang hari karena tadi pagi cukup lengang aktivitas saya lihat. Jadi ini video saya yang kedua ya pasca pemilu di Indonesia. Walaupun sangat kontroversi gitu ya, bahkan sebagian kubu 01 dan 03 itu mendengungkan hak angket di DPR gitu kan. Terjadi kecurangan kata dia gitu kan. Jadi saya ngikutin iNews tadi malam ya, dan MC-nya si Aiman Wicaksono saya lihat tadi malam itu. Jadi kalau bisa ya, kita wartawan itu jangan mengiring opini. Kalau menurut saya ya, jangan mengiring opini. Jadi dijawab, diklarifikasi kembali oleh pihak KPU. Sebelumnya ada mengiring opini, penggelembungan data gitu kan, gitu. Jadi cukup menarik, saya ngikutin tadi malam tuh ya. Dia wajar lah menurut saya, karena orang siap menang tapi dia tidak siap untuk kalah gitu kan. Dia hasil untuk pilpres dia nggak terima, tapi hasil untuk ke partai dia terima gitu kan. Ya lucu kalau memang ada kecurangan di situ ya, semuanya seharusnya dicurigain gitu kan. Kenapa cuma pilpresnya gitu ya. Maksud saya udahlah, ayo siapapun pemenangnya, ayo kita dukung Indonesia yang lebih maju gitu kan. Tuh, walaupun kita berbeda perahu, ayo kita dukung gitu kan. Kita dukung bersama gitu loh. Kalau toh ada kecurangan, buktikan kecurangannya di mana. Jangan cuma didengung-dengungkan ada kecurangan, ada penggelembungan data. Sementara aplikasi e-rekap itu bukan dijadikan acuan untuk sebagai penetapan hasil pemilu. Sementara KPU kembali ke hasil manual. Karena KPU ini selalu berhitung ke manual dia kan. Memang sih e-rekap itu baru pertama kali dipergunakan begitu kan. Itu sangat sayang sekali. Saya pikir orang-orang di atas itu cukup cerdas ya. Oke lah gitu kan, walaupun buktinya aja dari partai-partai bukan partai pemenang pemilu yang memenangkan pilpres gitu kan. Itu oke deh, masyarakat sudah muak yang begitu-begitu gitu kan. Anda sebagai wakil dari rakyat, gaji dari rakyat, tunjukkan kinerja saudara. Kalau cuman berteriak-teriak ada kecurangan tuh nggak ada selesainya. Kumpulkan datanya, kumpulkan buktinya, bawa ke MK. Ini apa ya? Kayaknya sih oil bus ya, oil bus untuk CVO kalau saya lihat ini. Ini Kingstar, untuk TB-nya Kingstar, untuk busnya, oil busnya mapan 27027. Nah itu. Nah, nggak lama di belakang tuh nongol grupnya Dani itu ya. Itu ada satu unit, ada nongol grupnya Dani ya. Nah itu. Mungkin dia ngisinya bongkarnya sih malam ya di Muara. Jadi pada saat selesai bongkar dia balik nih.
Jadi melintas di Jembatan Mahakam ya persisnya di siang hari begini kan. Gitu. Karena untuk malam hari mungkin nggak ada kali ya, saya nggak pernah lihat ya. Untuk baru-baru ini sudah nggak ada, nggak mungkin tidak diperbolehkan ya. Dia dihususkan untuk siang dari jam 6 sampai ke jam 6 ya. Ya walaupun dikasih penerangan mungkin juga terbatas jarak pandangnya orang kan. Ini oil bus karena ada heaternya kan. Nah ini CPO ini dibantu asis sama Herlin 19. Nah itu cukup panas untuk cuaca hari ini di Samarinda, walaupun tadi sempat ada gerimis ya, tapi ini kembali panas nih. Nah ini ya, kita beruntung nih, rangka-rangka jembatan ini melindungi kita dari matahari nih. Tapi hati-hati, anginnya cukup kencang ya. Nah ini Herlin 19. Ini udah sebentar lagi akan melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah jadi ini akan menyusul bus-bus kosongan ya, bus-bus kosongan. Ini kurang lebih ada 7 ya, 7 unit yang tertangkap oleh kamera kita. Nah ini jadi sekarang ya, dari berita internasional, Jepang masuk dalam lubang resesi. Coba, itu negara industri terbesar menurut saya, masuk dalam jurang resesi. Kalau nggak pinter-pinter, kalau kita nggak hilirisasi, coba mungkin sudah anjlok kita ini ya. Perang di Ukraina Rusia belum berhenti, udah masuk 3 tahun. Perang di Palestina juga belum berhenti. Amerika selalu memveto di Dewan Keamanan PBB. Yang dikatakan negara-negara apa ya, pengadil ya, ternyata juga ya maaf sih ya, nggak adil amat gitu ya. Buktinya udah 3 kali di veto, hak veto untuk mengadakan gencatan senjata. Amerika nggak setuju, sementara Inggris abstain. Amerika dan Inggris selalu supply itu senjata-senjata ke Israel, tapi selalu dihadang oleh pihak Houthi di Laut Merah gitu ya. Gitu. Ini kalau menurut saya perang di Timur Tengah itu bakal meluas karena egoismenya Amerika dan negara-negara sekutunya ya, itu tidak mau kalah. Bahkan pasca perang nanti dia akan bikin kebijakan di Gaza gitu kan. Ya mau dicaplok lagi Gaza. Itu ya udahlah, memang negara penjajah kok. Nah ini Robby 28. Robby 28. Nah kita nggak lihat. Nobel apa ini? Nobel 203. Ini 25 fluid kok enggak ya, nggak salah ya, agak-agak kecil saya lihat batchnya. Jadi di belakang ini cukup banyak masih tongkang yang akan melintas. Ditambah lagi cuaca nih udah mulai berubah lagi ke arah mendung ya, sebentar mendung, sebentar panas. Ini jadi hati-hati nih kesehatan kita ini. Cuacanya yang begini nggak menentu. Dan dibantu asis oleh Herlin 12. Nobel C 203. Nah, jadi inilah aktivitas tongkang yang melintas di bawah Jembatan Mahakam. Menurut saya terpantau cukup ramai. Oke, itu aja video saya untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.